Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuk ke segmen kreatif dan sudah kembali bergabung Prisa Sombodatu. Kali ini kita akan bahas mengenai ulik potensi bisnis aplikasi investasi. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Dinda Arisia. Beliau adalah Chief Operating Officer dari B-Money. Selamat pagi Mbak Dinda. Pagi, halo, selamat Ya, pagi. selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kreatif. Ya, Mbak Dinda, bagaimana sih Anda melihat minat masyarakat untuk berinvestasi saat ini kayaknya semakin tumbuh begitu ya? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat memang semenjak tahun 2023 atau kita lihat pasca pandemi ya, kita melihat pertumbuhan yang sangat pesat dari segi jumlah investor yang ada di tanah air gitu ya. Jadi saat ini kalau misalnya kita lihat memang per tanggal atau per Januari 2022 sendiri berdasarkan data dari Kasiden Central Efek Indonesia, jumlah investor pasar modal sudah tembus sampai 10,48 juta orang. Dan tren ini sendiri juga konsisten menguat secara bulanan sejak Januari 2022, Mbak. Nah, kalau kita lihat data ini apabila kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu di periode 2018, di mana pada saat itu jumlah investor Indonesia berada di sekitar 1,62 juta orang, hal ini saya lihat sudah terjadi 5 kali peningkatan gitu ya, Mbak, dari jumlah investor di tanah air. Ini dilihat dari jumlah single investor identification atau yang biasa kita sebut adalah SID. Dan yang menariknya kalau misalnya kita lihat dari segi demografi atau dari sisi usianya, dominasi dari investor muda ini terus berkembang, di mana investor dengan usia kurang dari 30 tahun terus meningkat dengan proporsi sampai dengan 60%. Kemudian kedua diikuti oleh investor dengan usia 31 sampai dengan 40 tahun begitu Mbak, di mana ini mencapai proporsi sampai dengan 25%. Nah, saya melihat hal ini menunjukkan tren investasi di Indonesia yang pertama semakin inklusif, di mana semakin banyak generasi muda Indonesia yang semakin sadar dengan investasi. Dan saat ini juga kalau kita lihat dari keberagaman produk investasi yang tersedia, masyarakat pun juga disuguhkan dengan produk-produk investasi atau produk tabungan yang semakin beragam, mulai dari perbankan, seperti contohnya tabungan dan deposito, hingga produk investasi pasar modal, seperti saham dan obligasi. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, kenaikan jumlah investor pasar modal ini bisa sebegitu meningkat secara pesatnya juga ditopang oleh perkembangan teknologi, Mbak, tentunya. Serta gencarnya edukasi yang dilakukan oleh para pelaku industri, termasuk salah satunya adalah Bursa Efek Indonesia tentunya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih tren ke depannya, saya lihat tren ini masih akan terus meningkat, tapi literasi yang masih akan menjadi tantangan, Mas dan Mbak, karena minat masyarakat Indonesia yang tinggi saat ini berpusat pada generasi muda, dan hal ini juga perlu dibentengi atau diselaraskan dengan pemahaman investasi yang terbaik, sehingga generasi muda bisa memilih produk investasi yang memang sesuai dengan profil resikonya dan juga dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan finansialnya. Mungkin seperti itu Mbak pandangan Baik, secara saya. data memang sangat menarik dan secara potensi pertumbuhan dari jumlah investor juga ini menarik seperti yang Anda tadi sampaikan begitu ya. Tapi secara kendala lah yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ingin berinvestasi, kira-kira apa kendalanya yang Anda capture, Mbak Dinda? Kalau yang saya lihat berdasarkan kami senantiasa melakukan riset Mas untuk untuk pengembangan produk kami, dan berdasarkan riset internal kami ada beberapa pain points yang memang dihadapi dari para pengguna, terutama di kalangan millennials maupun mereka yang belum pernah melakukan investasi sebelumnya. Pertama, kami melihat masih terdapat stigma bahwa investasi itu membutuhkan modal yang besar dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, Mas dan Mbak, sehingga masih terdapat banyak sekali anggapan bahwa investasi itu sulit untuk dipelajari, informasi tidak mudah untuk didapat, serta dengan perkembangan teknologi ini dan beberapa perkembangan dari produk investasi juga meningkatkan atau terdapat kekhawatiran terhadap keamanan sistem dan juga penyedia layanan dari produk investasi tersebut. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi prioritas kami, Mas, dalam pengembangan produk kami, sehingga kami harapkan kita bisa menghadirkan solusi investasi yang memang menjawab tantangan tersebut dan juga relevan bagi para pengguna. Oke, lantas layanannya nih apa saja? Jadi memang kalau kita lihat saat ini kami memiliki aplikasi yang kami beri nama B-Money, Mbak. Dan aplikasi ini sendiri kami luncurkan di tahun 2021, di mana di bawah PT Buka Investasi Bersama, di mana PT Buka Investasi Bersama ini sendiri merupakan hasil kolaborasi antara PT Bukalapak.com
dan juga Asmore Asset Management Indonesia. Di bawah aplikasi Bimani ini, kami berharap kami bisa menghadirkan satu all-in-one investment platform ke beragam produk investasi. Saat ini kami memiliki produk investasi atau layanan di 4 tipe produk. Pertama mulai dari saham, reksadana, emas, dan juga obligasi. Dan kami juga berharap bahwa ini akan menjadi salah satu solusi untuk memberikan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, Mbak, kalau misalnya saya lihat dari segi yang penting untuk di-highlight di sini adalah dalam pengembangan bisnis kami mengedepankan sinergi dan juga kolaborasi. Jadi dalam hal ini kami memastikan bahwa kami bekerja sama dengan partner yang kredibel ya untuk dapat buat apa sih untuk bisa menciptakan dari sisi kami adalah menciptakan sistem keuangan global, sistem keuangan digital yang jauh lebih mengedepankan perlindungan konsumen seperti itu, Mbak. Oke, apalagi kelebihan berinvestasi dengan menggunakan Bimani. Usaha jeda berikut, Mbak Dinda kita akan lanjutkan ya. Dan bersama tetap sama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Dinda dari Bimani mengenai kelebihan berinvestasi dengan menggunakan Bimani. Apa saja mungkin Anda bisa sampaikan lebih lengkap, Mbak Dinda? Iya, jadi untuk menjawab tantangan yang sebelumnya saya sampaikan, Mas, kita mengedepankan 5 poin. Pertama itu adalah aksesibilitas dan kenyamanan. Jadi melalui aplikasi kami ini, kami berharap bahwa investasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja di seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua adalah keterjangkauan. Jadi memang investasi di aplikasi kami itu bisa dimulai dengan nominal yang sangat rendah, bahkan di bawah Rp10.000. Dan biaya transaksi kami sendiri mulai dari 0% ataupun gratis. Dari segi keamanan, baik dari sisi lisensi, saat ini kami terdaftar, Mas, dan juga diawasi oleh OJK, di mana kami memiliki 2 lisensi. Pertama itu lisensi sebagai agen penjual reksadana, dan yang kedua lisensi sebagai mitra perantara pedagang efek level 2 untuk produk saham dan obligasi. Dan juga kami memastikan memang dari segi aplikasi kami pun juga disokong atau ditopang dengan tingkat keamanan yang baik melalui penerapan two-factor authentication dan juga fitur-fitur lainnya. Dan yang keempat adalah diversifikasi ke beragam produk investasi. Seperti saya sampaikan sebelumnya, saat ini kami memiliki produk di 4 layanan, termasuk reksadana, saham, obligasi, dan juga emas. Dan yang terakhir, bersamaan dengan literasi yang sebelumnya saya sampaikan, Mas, para pengguna memiliki akses dan dapat mengakses data pasar terkini kapanpun. Dan kami juga ditopang oleh hasil riset yang unggul dari para partner kami yang kredibel, khusus untuk para klien-klien kami yang memang memiliki tujuan investasi atau tujuan finansial yang lebih beragam. Kami juga memiliki relationship manager yang siap untuk mengakses kebutuhan para klien kami. Seperti itu mungkin, Mas. Kalau kita lihat ya untuk unggahannya di akun Instagram ini juga followernya sangat banyak begitu ya. Dan kalau berbicara mengenai investasi kan erat kaitannya dengan kepercayaan dari para nasabah seperti itu. Nah, gimana membangun itu dan misalnya ada noise lah tentang investasi kan bisa mengganggu meskipun Bimani sendiri ini kan sudah dilindungi oleh aturan-aturan yang ada seperti itu. Kalau saya melihat sendiri, Mbak, pertama sinergi dengan regulator dan juga dengan para pelaku industri pasar modal menjadi sangat penting dan kami kedepankan. Hal ini untuk apa? Hal ini untuk meningkatkan kredibilitas dan menjaga pagu-pagu kami sebagai perusahaan dalam melakukan proses bisnis. Di mana contohnya dalam di fitur transaksi saham yang baru kami luncurkan, kami bekerja sama dengan salah satu sekuritas terbesar di Indonesia yaitu CGS-CIMB Sekuritas untuk memastikan bahwa memang kami memiliki dan dapat menghadirkan layanan yang mumpuni. Dan yang kedua tentunya adalah literasi atau edukasi yang terus kami gencarkan. Kami sebagai salah satu anak perusahaan dari Bukalapak memiliki channel atau ekosistem yang dapat kami terus pergunakan atau dapat kami terus leverage gitu ya, Mbak ya, agar dapat menyebarkan lebih banyak lagi literasi mengenai pentingnya investasi dan bagaimana cara memilih produk-produk investasi yang memang sesuai dengan profil resiko dari para pengguna kami. Seperti itu, Mbak. Oke, bagaimana cara berinvestasi dengan menggunakan aplikasi Bimani dan sudah berapa banyak penggunanya sejauh ini, Mbak Dinda? Baik, Mas. Jadi untuk cara melakukan aplikasinya sangat mudah ya, Mas ya. Jadi para pengguna cukup masuk ke Play Store atau iOS untuk dapat mendownload aplikasi kami. Kemudian setelah itu para pengguna dapat mengisi info data diri dan kami akan melakukan pengecekan profil resiko sedikit. Proses registrasi ini tidak makan waktu, Mas, kurang lebih 5 menit. Setelah itu Anda bisa langsung memilih produk investasi yang sesuai memang dengan profil resiko Anda dan melakukan transaksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua,
kedua, berapa banyak saat ini penggunanya dari beragam pengembangan produk kami tersebut. Saat ini kami telah melayani lebih dari ratusan ribu investor, Mas, hampir dengan 1 juta investor. Dan kalau kami lihat dari dana kelolaan sendiri, dana kelolaan kami sendiri sudah mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, di mana angka ini terus meningkat atau mengalami peningkatan triple digit sepanjang tahun 2022. Kalau kita lihat dari target market kami, dari total pengguna kami itu sendiri 60% memang datang dari para pengguna millennials, Mas. Atau mereka yang belum sama sekali pernah melakukan investasi sebelumnya dan memang menemukan akses investasi melalui aplikasi kami. Jadi dua potensi market ini yang akan terus kami garap, Mas, sehingga kedepannya kami menargetkan untuk bisa menjangkau lebih daripada 1 juta investor yang dapat melakukan atau menggunakan aplikasi dari Bimani sendiri. Kalau tahun Begitu, ini Mas. targetnya berapa investor? Seperti saya sampaikan tadi, Mbak, target kami tahun ini untuk bisa mencapai lebih daripada 1 juta investor. Dan memang kami juga melihat peluang investasi saham memiliki potensi yang sangat baik ya, Mbak, ya, didukung dari kondisi makro dan global maupun juga domestik. Dan ini bisa menjadi salah satu katalis positif untuk bisa memperluas lagi jangkauan kami dan meningkatkan pangsa pasar. Seperti itu, Mbak. Oke, semoga memang dengan keberadaan Bimani ini akan lebih banyak lagi investor dan juga akan meningkatkan inklusivitas investasi di Indonesia di pasar modal begitu ya. Mbak Dinda, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kereta. Waktu kita sangat terbatas. Sukses untuk Anda dan sukses untuk Bimani. Sampai jumpa. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Power Breakfast kali ini, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari awal sesi 1 hingga saat ini. Pergerakannya IHSG bergerak melemah 0,77%, kemudian Jakarta Samping Index melemah 0,41% dan LQ45 bergerak melemah 0,15%. Ini data yang kami capture beberapa waktu yang lalu. BBRI menjadi top gainers dengan kenaikan 1,4% di 5.475. BBHI juga masih menguat 11,7% pada kisaran 2.100. Dewi naik 0,58%, 344, dan RAM atau RAAM mengalami peningkatan sebesar 5,71% di 925. Oke, dan saham-saham yang masuk dalam top losers diantaranya adalah GoTo, BBCA, Care, dan juga Kelas dengan pelemahan 3,23%, 0,27%, 1,21%, dan 1,52%. Sektoralnya ada konsumsi non-primer yang menguat 0,38%, keuangan 0,29%, barang baku turun 0,53%, energi juga turun 0,5%. Jelang rilis dari keputusan suku bunga The Fed, banking kayaknya menjadi pilihan lagi gitu ya. Oke, baik, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.